Good morning, good morning. Gimana hari ini? Sehat-sehat semua? Nah, tentu kalau misalkan kita setiap paginya, nggak tahu kalau teman-teman yang mungkin sudah terbiasa, tapi kalau untuk saya, orang yang tidurnya bukan malam lagi, tidurnya subuh. Panas banget hari ini. Yang tidurnya subuh, terkadang bangunnya itu bisa dikatakan jam 8, jam 9, kadang jam 10. Jadi terkadang nggak bisa atur waktu tidur. Nah, kita sekarang hidup di zamannya yang dikatakan lumayan pintar lah. Handphone kita juga pintar, namanya smartphone. Tentunya kita punya alat-alat yang bisa mendukung kita untuk kesehatan. Nah, apalagi selama isolasi seperti ini, waktu tidur kita kadang tidak bisa dipantau. Nah, untuk itu saya setiap harinya pakai namanya wearable device atau gelang pintar lah, apalah segala macam lah, karena sudah bisa terjangkau. Nah, saya punya ini namanya Huawei Honor 5 kalau nggak salah. Nah, ini termasuk memudahkan saya karena kalau Mi Band, saya pakai Mi Band dari tahun berapa ya, 2015 2016 ya. Waktu itu baru keluar Mi Band pertama, Mi Band kedua, setiap tahunnya ikut tuh. Mi Band kedua, Mi Band ketiga, Mi Band keempat pun terakhir, karena saya pengen tahu tuh Mi Band keempat yang terakhir, tapi akhirnya dihilangkan sama si nyonya. Akhirnya saya pengen tuh yang namanya gelang-gelang pintar yang lain selain Mi Band. Karena kenapa? Mi Band tidak bisa pantau waktu tidur siang saya. Padahal saya terkadang karena malamnya itu saya tidurnya telat, jadi saya pengen ada alat yang bisa mantau saya waktu tidur selain daripada waktu tidur malam, tidur pagi, tidur siang, tidur apalah. Jadi selama saya tidur, saya pengen ada yang bisa mantau. Nah, kebetulan Huawei Band ini, Honor Band ini bisa mantau waktu tidur kita selain daripada tidur malam. Kalau Mi Band hanya tidur malam yang bisa dipantau. Jadi ini sangat membantu. Nah, juga ada fitur-fitur lainnya kayak contohnya pengukur oksigen, dan yang paling memudahkan kita langsung bisa melihat waktu tidur malam kita seberapa langsung dari gelangnya. Langsung kelihatan dari gelangnya jam berapa waktu kita tidur malam tadi. Contohnya nih, tidur malamnya berarti saya tidur 5 jam 35 menit. Kalau Mi Band harus buka aplikasi baru bisa lihat. Nggak tahu ada settingan lain nggak ya, seperti itu. Ada berita apa ya hari ini? Padahal ODP tetap nekat mudik ke Madura lewat Surabaya. Nah, ini paling riskan nih, karena tadi malam di Mata Najwa katanya ada yang nekat mudik. Karena kenapa? Tidak bisa cari nafkah di Jakarta. Jadi mereka karena tidak bisa cari nafkah, tidak bisa dapat penghasilan, akhirnya mereka berani mengatakan pulang kampung, bukan mudik lagi, tetapi pulang kampung ke daerah masing-masing, daerah sebelumnya ke kampung mereka, untuk mencari nafkah di daerah mereka. Nah, ini ada yang dikatakan sudah ODP, orang dalam pemantauan, tetapi tetap nekat mudik ke Madura. Mereka malah cari jalan-jalan tikus. Kalau lewat jalan biasa, Pantura dan lain sebagainya tidak bisa, yang naik motor biasanya cari jalur alternatif. Di Bandung masih banyak toko yang buka. Tuh, ada juga kemarin atau beberapa hari yang lalu ada pasien COVID-19 yang kabur dari rumah sakit. Padahal sudah tahu sakit. Kenapa harus kabur? Apa begitu tersisa kali ya di rumah sakit karena tidak ada teman, tidak ada yang kunjungin, karena semua harus tertutup, diisolasi. Jadi mungkin mereka, apalagi yang mungkin tidak ada smartphone, tidak ada handphone, jadi mungkin mereka itu bosan. Ini juga masih banyak dikeluhkan soal pemakaian masker. Saya masih lihat tuh masih banyak yang tidak pakai masker. Tadi malam saya waktu buang sampah, saya kan buang sampah setiap malam, jadi
saya menunggu waktu yang paling sepi, baru saya keluar buang sampah. Di jalan semua masih banyak yang ngumpul di kafe-kafe di daerah Slawi ini ya. Mereka belum terlalu peduli yang namanya virus-virus seperti ini. Bagi mereka ya mati, padahal mereka nggak tahu matinya mereka itu dikeresekin. Kalau kasarnya dikeresekin, sudah nggak bisa ada yang mengantar, semuanya harus full tenaga kesehatan yang mengantar. Nah kemarin juga di Slawi, tenaga-tenaga untuk menguburkan memberikan sebuah pengumuman bahwa mereka tidak lagi menguburkan pasien yang terkena virus corona. Mereka mungkin takut juga, akhirnya mereka memberikan tanggung jawab kepada dinas kesehatan karena mereka juga tidak mau terkena resiko seperti itu. ODP meningkat karena orang mudik. Ya pastilah ya, karena orang di Jakarta kan belum tentu mereka sehat semua, atau mungkin orang tanpa gejala mereka semua pindah ke daerah masing-masing, pasti mereka bawa tuh virus itu ke daerah. Sekarang ini di jalan-jalan tadi sudah mulai banyak yang plat-plat luar kota di daerah Slawi ini ya. Ada plat B, plat AD, Solo, ada yang plat R, Purwokerto, ada yang plat apalagi ya, E dari Cirebon, dari Sultan Jogja tidak mengajukan PSBB karena mereka masih menganggap belum ada kasus atau belum daerah merah, jadi mereka belum melakukan seperti itu. Oh iya, kemarin saya baru baca artikel mengenai rapid test dan juga dengan swab, bedanya apa. Nah selama ini ada sebuah stigma di masyarakat kalau rapid test positif berarti orang itu dikatakan lagi sakit. Padahal ada yang mengatakan dari artikel itu, orang yang rapid testnya positif harusnya bisa lebih disyukuri, mereka itu sudah menuju ke kesembuhan, karena rapid test itu ada beberapa yang menunjukkan orang yang sudah terkena atau sudah menunjukkan gejala virus tersebut, menunjukkan gejala bahwa dia sudah terkena positif corona. Yang lebih parah itu kalau yang hasilnya negatif, karena belum menunjukkan gejala bahwa mereka itu sakit corona, sakit ya COVID-19 ini, COVID-19 ini. Nah selama ini ya stigma di masyarakat kalau yang rapid test itu berarti sudah sakit, dan kalau yang negatif, ketika di rapid test negatif berarti mereka sudah bebas, tidak ada virus corona. Padahal belum tentu, karena di dalam mereka mungkin virus tersebut belum menunjukkan gejala daripada positif corona ini. Berarti lebih bagus, lebih baik lagi kalau rapid testnya itu positif, supaya menunjukkan mereka itu sudah ada gejala dan sudah menuju ke kesembuhan. Nah, ini paling penting karena kita selama ini stigma kita bahwa kalau yang rapid testnya negatif berarti mereka terbebas. Padahal belum tentu. Kalau rapid testnya itu negatif berarti mereka mungkin mereka ada virus tersebut dalam tubuhnya tetapi belum menunjukkan gejala. Justru ini yang paling bahaya karena mereka bisa bebas kemana-mana. Sedangkan kalau yang sudah rapid testnya positif harusnya sudah bisa mereka sudah menunjukkan gejala dan mulai ke arah sembuh. Makanya banyak yang orang tanpa gejala atau OTG karena mereka tidak ada gejala dalam dirinya, berarti belum tentu mereka itu negatif mengenai corona ini. Jadi kalau ada rapid test dan menunjukkan negatif, jangan senang. Ketika menunjukkan positif, jangan sedih dulu karena sudah mulai menuju kepada kesembuhan. Apalagi yang ketika rapid test badannya masih bugar, masih sehat, karena mungkin saja mereka sudah menuju ke kesembuhan, sudah menunjukkan gejala tersebut. Mungkin itu aja lah. Kamis tanggal 30 Maret. Si kecil lagi nonton. Henchan.